Halo sahabat tangguh, kembali lagi Anda menyaksikan program Disaster Briefing. Kali ini bersama saya Kamarati Kusuma dan kita akan membahas lebih dalam terkait kejadian bencana selama 1 pekan dan juga kejadian bencana yang melanda wilayah Indonesia. Karena update bencana, jangan tunggu jadi korbannya. Baik, dan sore hari ini kita sudah bersama Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, sudah bersama Bapak Abdul Muhari, PhD. Assalamualaikum, selamat sore Pak Am. Waalaikumsalam, selamat sore Mbak Rati. Sore, sehat ya Pak? Alhamdulillah ya? Alhamdulillah sehat. Sebelum kita berbincang lebih dalam bersama Bapak Am, kita akan ajak Anda untuk menyimak video sepekan berikut ini. Mencermati mengenai video 1 pekan tadi terlihat Pak Am bahwa memang sejumlah wilayah masih terjadi bencana, ada tanah longsor, kemudian juga banjir di sejumlah wilayah. Catatan dari BNPB sendiri seperti apa Pak? Ya, sebenarnya kalau kita lihat dari trennya 1 minggu ke belakang sebenarnya agak berkurang di sisi frekuensi ya Mbak Rati. Tetapi dari sisi intensitas dan dampak ada 2 kejadian tanah longsor yang dua-duanya merenggut korban jiwa, satu di Lumajang dan satu lagi di ND Timur Timur. Jadi sekali lagi kalau dari datanya BNPB, tanah longsor di tahun 2024 ini sangat-sangat signifikan dalam konteks korban jiwa. Jadi ini yang benar-benar harus kita perhatikan, kondisi-kondisi hujan yang tidak terlalu ramah tapi intensitas tinggi dan seterusnya. Mungkin kita bisa Baik, lihat. silakan Pak Am. Iya, sepekan kemarin untuk data yang kita cut off tanggal 10 Juni pukul 9. Jadi per hari ini ya Mbak Rati, Senin ke Senin itu ada 21 kali kejadian bencana dan masih dominan banjir ya Mbak Rati. Jadi meskipun kita sudah di Juni yang harusnya sudah mulai masuk musim kemarau, tetapi pada kenyataannya dari sisi hilirnya, meskipun mungkin dari sisi hulunya BMKG itu sudah menyampaikan sebagian besar wilayah Indonesia itu sudah kemarau. Tetapi dari sisi hilirnya, dari sisi kejadian bencananya kita masih melihat bahwa 1 minggu terakhir itu justru banjir masih mendominasi dominan. Dan sekali lagi 21 kejadian bencana yang kita tampilkan di sini sebenarnya ini adalah bencana dengan dampak cukup signifikan. Kita tidak memasukkan kejadian-kejadian banjir yang sebenarnya mungkin menggenangi 20 kakak. Sebenarnya masih cukup banyak. Itu masih sangat-sangat banjir dengan banyak. intensitas Jadi yang masih sangat dominan sebenarnya. Nanti kita lihat di daerah mana saja daerah banjir ini masih cukup dominan. Sekali lagi terkadang ada perbedaan fakta dan data ketika di hulunya mungkin dari sisi musim sebagian sudah kemarau, tetapi mungkin karena aspek kerentanan wilayah ya sebenarnya hujan-hujan yang mungkin tidak terjadi dengan durasi yang sangat lama tapi intensitas tiba-tiba tinggi itu membuat tanah longsor bahkan di daerah yang biasanya kering seperti ND misalkan. Jadi itu faktornya apa sih Pak Am? Apakah memang nantinya juga untuk di wilayah-wilayah tertentu yang saat ini sedang dilanda banjir akan bergeser mungkin? Atau memang sebenarnya siklusnya berbeda kali ini? Memang
hingga saat ini daerah-daerah yang masih berpotensi hujan dengan intensitas tinggi itu masih cukup banyak ya, nanti kita bisa lihat di belakang. Tetapi lebih banyak kondisi-kondisi kerentanan kawasan sebenarnya, kerentanan tanah, tidak ada vegetasi dan seterusnya, sehingga ketika terjadi hujan yang sebenarnya mungkin durasinya tidak terlalu lama atau mungkin intensitas hujan yang tidak cukup tinggi, tidak cukup tinggi, tapi ternyata bisa membuat tanah longsor, banjir dan seterusnya. Dari sisi spasialnya, Mbak Rati, kita lihat sebenarnya tidak terlalu dominan ya. Artinya di Sumatera ya ada 3-4 kabupaten kota, kemudian di Kalimantan 1 kabupaten kota. Memang ada barusan laporan yang masuk ke kita di beberapa tempat di Kalimantan yang masih terdampak banjir. Dan ada yang baru juga hari Minggu kemarin, dominan di Sulawesi dan di ND. Ini sebenarnya sudah sangat berbeda ya Mbak Rati. Kita biasanya di musim hujan kan merah dari Sumatera, Jawa, Kalimantan. Ini sebenarnya sudah cukup bergeser, tetapi tetap kita lihat yang meninggalnya masih ada 7 cukup signifikan ya, meskipun cuma dari 2 kejadian, longsor di Lumajang dan longsor di ND. Jadi ini masih tetap harus, artinya begini, yang kemarin disaster briefing terakhir kita pesankan bahwa bukan berarti di musim kemarau kita tidak ada hujan, bukan berarti di musim kemarau kita tidak ada banjir, bukan berarti di musim kemarau kita tidak ada longsor. Pada kenyataannya ketika kita bicara data di hilir, data bencananya, meskipun mungkin secara musimnya sudah sebagian besar kemarau, tapi bencana paling banyak kita rekap seminggu itu masih banjir. Jadi hal-hal seperti ini masih harus tetap kalau dipetakan secara per wilayah Pak Aam seperti apa? Ini yang kita lihat pulau per pulau, itu Padang Lawas di Sumatera Utara bagian selatan itu masih banjir. Kemudian Kota Bukit Tinggi dibelah oleh Ngarai Sianok. Ngarai Sianok sendiri beberapa kali tiba-tiba mengalami kenaikan air ya. Mungkin artinya kalau demikian itu berarti ada aliran air yang cukup intensitas hujan yang cukup signifikan di hulunya, sehingga ke bawahnya tiba-tiba kita yang mungkin daerah hilirnya itu nggak hujan, sehingga masyarakat tidak terinformasi, sehingga ada beberapa video amatir yang kita lihat statementnya masyarakat waktu memvideokan itu, ini tidak hujan kok, tiba-tiba luapan. Seakan-akan ada fenomena apa, padahal mungkin yang terjadi hujan di hulunya ya Pak ya. Nah, hal seperti ini juga harus menjadi kesiapsiagaan kita ya. Biasanya kalau untuk sungai, kearifan lokal masyarakat biasanya kalau air itu tiba-tiba keruh, arusnya tiba-tiba menjadi kencang, itu udah berarti pertanda mungkin ya. Pertanda akan ada kenaikan debit air yang signifikan. Ini juga harus menjadi perhatian karena memang di kawasan Ngarai Sianok ini lokasi tempat kuliner sebenarnya itu sangat dekat dengan daerah pinggir daerah aliran sungai. Apakah juga mungkin sebagian juga sudah alih fungsi lahan sehingga menyebabkan hal tersebut Kalau terjadi, konteks ini belum, tapi jadi memang benar-benar ketika ada hujan di hulu, dia cukup signifikan untuk menggenangi daerah sekitarnya. Selanjutnya ada Lubuk Linggau, cukup banyak 2010 jiwa, dan seterusnya itu cukup tidak terlalu signifikan di Tanggamus dan Tanjung Pinang. Nah, untuk Jawa, Mbak Rati, ini ada 2 fenomena ya. Di sebelah barat kekeringan itu justru ya Pak ya. Bogor, Karawang itu kekeringan, tetapi di timur itu ada intensitas hujan yang menyebabkan kemudian ada tanah longsor. Jadi meskipun sebenarnya kita lihat untuk secara umum intensitas curah hujan di Jawa itu sudah sangat berkurang, sangat signifikan ya. Apalagi nanti kita lihat prediksi dasarnya 2 Juni, tapi sekali lagi bahwa ada kerentanan kawasan, kerentanan wilayah yang sifatnya sangat site spesifik, sangat lokal gitu. Apakah pada posisi itu tebingnya sangat curam, apakah aktivitas penggalian dan seterusnya, sehingga begitu diguyur hujan yang mungkin tidak terlalu signifikan, dia longsor dan pada kenyataannya memang longsornya terjadi di kawasan penggalian pasir ya Mbak Rati. Seterusnya ini untuk Kalimantan yang kita terima itu tanah bumbu, ada 19.000 jiwa tadi yang Mbak Rati sampaikan, hampir 20.000 jiwa. Ini terdampak. Cukup signifikan ya, artinya
ketinggian air itu kita lihat dari laporan video amatir dan ketinggian air yang dilaporkan secara resmi itu sampai 2 meter. Jadi masyarakat cukup signifikan dampaknya, dan kita harapkan tidak ada korban jiwa di sini dan kita harapkan bisa segera surut ya. Kemudian yang cukup signifikan juga masih kejadian di Sulawesi ya Mbak Rati, Sulawesi Tengah, kemudian Sulawesi Selatan bagian utara. Ini berkali-kali kita himbau pemerintah daerah bahwa Sulawesi Selatan bagian utara ini masih tetap rawan banjir ya. Luwu itu baru Mei mengalami kejadian banjir yang sangat-sangat signifikan. Kepala BNPB berkunjung ke Luwu waktu itu, dan saat ini sekarang sudah mulai banjir lagi ya Pak ya? Dampak lagi. Artinya sebenarnya mungkin memang informasi BMKG perkiraan awalnya itu juga intensitas hujan tinggi ya. Jadi ini juga meskipun dalam durasi dasarian, tapi tetap harus kita perhatikan. Ini juga menjadi catatan ya Pak Am ya, kalau di sejumlah wilayah seperti di Jawa masih sudah mulai masuk ke musim kemarau atau panas begitu ya, di sejumlah wilayah masih banjir. Kalau untuk prediksinya sendiri seperti apa Pak Am? Masih cukup aman nggak? Kita tetap mengacu pada, kalau untuk prediksi cuaca dan musimnya kita tetap mengacu kepada BMKG ya. Tetapi untuk gambarannya seperti tadi saya sampaikan bahwa bukan berarti fenomena di hulu atau fenomena di musimnya secara umum itu udah kemarau, tapi laporan di hilirnya, laporan bencananya itu pada kenyataan sampai saat ini masih itu banjir. Dominannya masih banjir gitu. Meskipun kita lihat yang paling signifikan sebenarnya yang kosong itu Jawa ya. Jawa ini kita bisa lihat secara signifikan, dan ini juga tadi yang kalau kita lihat Lumajang itu di 4 Juni sebenarnya 4 Juni tidak terlalu signifikan ya hujan di wilayah Jawa. Jadi ini ada faktor-faktor kerentanan yang sangat site spesifik ya, sangat lokal spesifik, yaitu tadi yang saya sampaikan, apakah ada aktivitas intervensi manusia dalam penggalian, sehingga kemudian sangat rentan sekali, dan yang menjadi korban juga kemudian yang berada di wilayah sekitar itu. Nah kita lihat memang untuk belahan bumi utara di utara ekuator itu masih cukup signifikan ya perawanannya. Nah ini yang disampaikan BMKG pada dasarian 1, jadi 1 sampai 10 Juni ya Mbak Rati, bahwa untuk daerah dengan perakiraan atau prediksi curah hujan tinggi itu ada di Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan. Dan ini pas ya, artinya kita bisa lihat kalau BMKG sudah menyampaikan itu, memang pada kenyataannya memang wilayah tersebutlah ya. Itu yang mulai dari tanggal 4, tanggal seterusnya sampai dasarian 1 ya memang kawasan yang disampaikan BMKG Sumbar dan Sulsel, Maluku hingga tengah Papua. Maluku sempat per hari ini kalau di Maluku Tengah ya. Ya nanti baru akan masuk nanti di disaster briefing minggu depan. Jadi ini sebenarnya cukup akurat sehingga benar-benar pemerintah daerah harus memperhatikan itu. Dan ini kemudian kita lihat untuk dasarian 2 Juni Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan masih ya, Pak. Berarti meskipun tidak setinggi di dasarian 1. Dasarian 1 kita bisa lihat ini sangat tinggi ya. Artinya Luwu, Sidrap itu masih sangat tinggi. Artinya Sulawesi Selatan bagian utara sebelah timur yang menghadap ke Teluk Bone itu sangat tinggi. Tapi di dasarian 2 itu tidak terlalu tinggi, meskipun dari secara keseluruhan masih terlihat itu ada. Ya. Sebenarnya memang ini hanya faktor internal kah atau memang ada faktor eksternal selama 1 pekan ke belakang Pak? Untuk kalau kita lihat di gambaran seperti ini, mungkin yang masih ada faktor-faktor gelombang ekuator yang bekerja, tapi tidak terlalu signifikan ya. Kemudian kalau kita lihat di minggu depan itu ada beberapa kondisi, misalkan di 9 sampai 10 itu di sebelah utara Papua. Kemudian 11 sampai 12 itu selatan Sulawesi sama selatan Jawa. 13 sampai 14 barat Sumatera. Kemudian ada
melintang di Sulawesi, Kalimantan, dan Jawa, ya? Jawa. Secara jadi kita harapkan mungkin 13 sampai 16 itu ada peningkatan intensitas curah hujan di sekitar Jawa, Sumatera, dan selatan Kalimantan. Catatan mungkin untuk wilayah-wilayahnya nanti bisa dijelaskan juga oleh Pak Am ya? Ya, secara umum ini yang kita sudah sampaikan, 19 di Kalimantan Barat, Maluku Utara, Papua Barat, Bengkulu, dan seterusnya. Oke, ini catatannya ya. Baik. Benar. Tetapi mungkin ini yang harus kita perhatikan ya, informasi dari BMKG untuk dasarian 2, untuk menengah Kalimantan Utara, Barat, sebagian besar Pulau Sulawesi, Maluku Utara, dan bagian tengah Papua. Tinggi itu Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan dan Maluku. Jadi sebenarnya sekali lagi, kalau konteksnya sangat berkaitan dengan kerentanan wilayah yang sangat lokal, yang sangat spesifik, itu kadang-kadang tidak terlalu butuh hujan yang signifikan ya Mbak Rati ya. Artinya bisa jadi di daerah-daerah yang seperti tadi ada aktivitas penggalian yang kemudian menyebabkan kondisi kestabilan lereng itu terganggu, sehingga begitu mungkin hujannya tidak terlalu signifikan, itu jadi longsor. ini yang harus kita perhatikan bersama. Dan juga kalau kita lihat untuk perakiraan curah hujan 11, 12, 13 dari BMKG ini sebenarnya lebih banyaknya di Indonesia Tengah Timur ya, ke timur. Meskipun itu di Laut Jawa, tapi tidak selalu signifikan di pulaunya ya. Laut Jawa, kemudian di selatan Jawa Barat dan Banten. Sisanya Kalimantan ya ada potensi hujan tapi tidak signifikan. Kita lihat Sumatera malah kosong ya. Jadi itu gambaran dari prediksi cuaca yang disampaikan oleh BMKG. Secara umum juga kita melihat kembali lagi, kemarin kita sudah dilaporkan 2 kabupaten yang kekeringan, kemudian minggu ini juga 2 kabupaten kekeringan. Tetapi biasanya Mbak Rati, kalau misalkan sudah kontinu tiap minggu itu ada kabupaten yang melaporkan kekeringan, itu sebenarnya secara wilayah, secara provinsi itu, kalau kemarin itu di Jawa Barat, Jawa Timur, sekarang Jawa Tengah, itu mulai tersebar, mulai merata itu. Karawang tadi juga sudah ada ya. Benar, itu yang harus kita waspadai, karena biasanya debit sumber air ini kan tidak langsung hilang ya. Perlahan begitu Pak Am. Perlahan. Tetapi itu yang harus selalu kita cermati, pemerintah daerah harus benar-benar melihat, karena biasanya untuk pertanian mungkin masih bisa menampung, dicukupkan oleh debit air waduk, danau, dan seterusnya. Tetapi kalau untuk air sumur yang biasanya dari air tanah ya, groundwater flow, kalau groundwater ini di hulunya sudah tidak ada hujan, dia biasanya akan makin lama makin kering. Jadi jangan sampai nanti pemerintah daerah terdadak, loh kok tiba-tiba di sekian kecamatan sumurnya kering semua. Gitu. Jadi dari sekarang harus benar-benar bisa melihat, memantau ke... Ada mitigasi dan antisipasi juga pastinya ya. Dan memantau ke rumah-rumah masyarakat, daerah-daerah yang mungkin secara tradisional mengalami kekeringan dari tahun ke tahun. Kembali lagi BNPB juga sudah menyampaikan, jika pemerintah daerah kabupaten merasa mungkin ada potensi kekeringan dalam waktu dekat, dan apabila di situ ada embung, ada waduk, atau ada danau yang memang dirasa volume airnya mulai berkurang, kita masih akan mengoptimalkan operasi modifikasi cuaca, karena secara umum kalau kita lihat Mbak Ratih, ini masih ada potensi awan hujan yang bisa kita TMC-kan sebenarnya. Ini kan kita optimalkan supaya debit-debit air di tempat penampungan ini, waduk, masih terisi begitu ya Pak? Kita isi dulu, karena mungkin di periode tengah Juli atau Agustus agak sulit untuk mencari bibit-bibit awan yang bisa di TMC-kan. Benar. Jadi dari sekarang mungkin dilihat kondisi daerah masing-masing. Kalau merasa memerlukan operasi modifikasi cuaca dengan adanya ketersediaan penampung-penampung air baik alami maupun buatan, segera tetapkan status siaga darurat kekeringan, karena ini sangat penting. Pintu untuk pemerintah pusat bisa mengintervensi secara langsung.
dan setelah menetapkan status siaga darurat bisa menyampaikan permohonan untuk dilaksanakannya operasi TMC. Nah itu untuk catatan selama 1 pekan ke depan Pak Am, sejumlah wilayah tadi juga yang harus ada antisipasinya untuk baik kekeringan dan juga baik bencana banjir yang mungkin masih akan terjadi. Kalau dari BNPB sendiri kabarnya juga sudah melakukan survei drone Gunung Ibu. Ini yang juga menjadi penting karena takutnya akan terjadi seperti yang terjadi di Sumatera Barat Pak Am. Apa hasil dari survei drone ini Pak Am? Ya sebenarnya tim kita baru selesai ya Mbak Rati, artinya kita baru saja, tim kita baru kembali kemarin dan proses pengolahan data, mapping itu masih kita lakukan. Tetapi ini merupakan respon dari permintaan pemerintah Kabupaten Halmahera Utara, karena memang melihat pengalaman di Bukit Tinggi ya, di Gunung Merapi, Agam, Tanah Datar, dan Padang Panjang. Jadi meskipun mungkin pola erupsi dan material yang dikeluarkan sedikit berbeda dengan Merapi, tapi tidak menutup kemungkinan jika terjadi hujan dengan intensitas tinggi, hal yang sama juga bisa terjadi meskipun dengan tingkat bahaya yang berbeda. Ya. Nah, ini yang kita lakukan untuk kita mendeploy tim. Nah, ada beberapa daerah, berarti ini kawah, dan di kawah ini kalau misalkan terlihat di screen ini ada sedikit seperti lidah material gitu. Ini adalah material vulkanik yang saat ini tertumpuk ya, tertumpuk agak terbuka di bagian kawah. Itu mengarah kemana Pak Am? Mengarah ke pemukiman desa yang ada di sini. Tetapi jadi masih ada warga sekitar ya? Masih ada. Tapi ini kalau kita lihat, ini adalah peta kawasan risiko bencana dari PVMBG. Kalau di Marapi, Mbak Rati, itu hulu sungai itu ada 25. 25 hulu. Kalau di sini memang kalau kita lihat yang major-majornya saja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Secara umum ya. Nah, yang paling dekat sebenarnya di sini itu ada 5 desa. Di sini ada 1 desa. Di sini ada 1 desa. Ini adalah 7 desa yang kita evakuasi, yang kita kosongkan. Sudah dievakuasi Sampai sekarang. Tetapi karena ini juga aktivitas Gunung Ibu ini juga on off ya. Tanggal 4 erupsi, tanggal 3 ya, tanggal 3 erupsi besar, kemudian seakan-akan istirahat. Tadi pagi itu kemudian erupsi kembali sehingga sebenarnya masyarakat dari 7 desa ini itu untuk malam mereka ke tempat evakuasi. Tetapi siang benar beraktivitas supaya ekonomi tidak terlalu terganggu ya. Kalau kita lihat Gunung Ruang itu memang kita evakuasi karena materialnya berbahaya. Berbeda dengan Gunung Ibu, Gunung Ruang itu material vulkaniknya ketika erupsi itu ada batu pijar lebih besar dari kepalan orang dewasa. Jadi kalau bisa membahayakan, sangat bisa membahayakan. Jadi di radius 7 km untuk Gunung Ruang itu atap rumah penduduk itu bolong-bolong karena dihantam oleh batu pijar. Tapi kalau ini materialnya agak lebih. Kalau ini lebih banyak ke abu vulkaniknya. Jadi begitu erupsi maka jalan, kemudian rumah dan seterusnya itu tertutup abu vulkanik. Tapi untuk material batu pijar itu tidak ada. Tapi tentu saja kita tidak mau mengambil resiko ya, ini tetap kita evakuasi meskipun siang mereka kembali beraktivitas seperti biasa. Nah ini Mbak Rati, mudah-mudahan ini cukup terlihat. Tetapi secara umum begini, kita sudah memapping di beberapa tempat. Ini ada 5 desa di sini, kemudian 1 desa di sini, 1 desa di sini. Artinya meskipun tidak jauh ke puncak, tapi hulu-hulu sungai ini sudah mulai kita lihat untuk melihat kira-kira kalau misalkan ada hujan dengan intensitas sangat tinggi di puncak, kalau itu kemudian terjadi kenaikan debit air dari hulu, ada nggak kira-kira yang akan menghambat air ini? Kan banjir bandang kan penyebabnya itu seperti yang di Marapi itu ada bongkahan-bongkahan batu besar yang kemudian begitu
debit air tinggi, dia membawa pohon-pohon terhalang sama batu ini, airnya terbendung. Begitu air terbendung tidak bisa menahan, dia melimpas atau dia membawa batu besar ini ke bawah. Nah, sejauh ini kita masih menganalisis, kita belum melihat secara fisik ya, ada sumbatan-sumbatan yang benar-benar mungkin bisa menyebabkan banjir bandang. Tapi ini masih berjalan, kita harapkan ini bisa selesai sesegera mungkin sehingga bisa dijadikan dasar bagi pemerintah daerah untuk apakah tanggap daruratnya diteruskan atau cukup di. Tapi kalau melihat lokasinya sendiri berbeda nggak sih Pak Am sama di Sumatera Barat? Kalau di Sumatera Barat kan memang 25 begitu ya, tapi sebagian wilayah ini sudah ada yang alih fungsi sehingga mungkin aliran airnya agak sulit. Kalau untuk di wilayah Gunung Ibu? Sebenarnya masih sama ya, kalau kita lihat ini, kita skip dulu. Nah, ini Kalimati di Duwono, Desa Duwono, jalur pendakian. Ini adalah namanya Kalimati, tapi itu ada ada material vulkanik ya, terlihat. Di screen sepertinya cukup jelas terlihat, sehingga kalau misalkan ini ada hujan di hulu, ini akan dibawa ke bawah nih. Dan yang sebenarnya kan yang membahayakan itu ketika debit air yang besar ini kemudian bercampur dengan material pasir segala macam, sehingga dia ketika menghantam rumah masyarakat itu daya hancurnya atau daya rusaknya lebih besar. Dan yang kita khawatirkan kalau di daerah aliran sungai seperti ini itu ada sumbatan-sumbatan lagi, ada batu besar segala macam yang ada bendung, jadi bendung kemudian begitu bendungnya tidak bisa menahan debit air, dia ambrol membawa batu besarnya ke bawah. Untuk sementara untuk batuan-batuan besar itu belum terlihat, meskipun ini sekali lagi kita masih melakukan analisis yang lebih detail dan kita juga sudah menyerahkan hasil pemetaan ini kepada PVMBG yang memang merupakan institusi yang berwenang untuk melakukan dan memiliki peralatan dan pemahaman lebih baik untuk melakukan analisis itu. Kita harapkan sekali lagi ini bisa benar-benar menjadi bahan pertimbangan. Kemudian Mbak Ratih, ini adalah video kawah dari PVMBG yang diambil tanggal 16 Mei, masih kelihatan cukup jelas ya, untuk cukup jelas dan adem. Tidak tertutupi begitu ya Pak Am ya. Benar, dan cukup adem ya, artinya tidak ada kondisi-kondisi yang benar-benar mengkhawatirkan, meskipun pada saat ini juga statusnya sudah naik ya. Kemudian ini adalah yang diambil minggu lalu oleh tim BNPB. Nah, material seperti ini yang kemudian harus kita petakan di bawah ini itu ada alur sungai atau tidak gitu. Karena begitu hujan, dia akan menggerus itu, membawa ke bawah sedikit demi sedikit, sehingga bawaan material ini yang ketika masuk ke hulu-hulu sungai ini kan akan terjadi pendangkalan yang kemudian bisa meluber, dan itu yang menyebabkan apakah kemudian banjir bandang atau luapan-luapan air yang sebenarnya sebelumnya mungkin bagi masyarakat loh itu nggak pernah terjadi sebelumnya, ini Kalimati di segala macam, dan hal seperti itu yang harus kita mapping dengan lebih detail. Nah, bukaan material yang tadi kita lihat, nah yang ini yang sebelumnya itu ada di yang secara kalau kita lihat dari atas, nah itu yang ini Mbak Rati. Oh iya. Jadi ini kalau misalkan kita teruskan hulu-hulu sungai kecilnya itu akan keluar di 1, 2, 3, 4, 5 sungai itu, yang mana di sini tuh juga ada permukiman warga, 5 desa yang kalau kita runut ke bawah lebih jauh lagi itu akan sampai di sini itu ada beberapa tempat evakuasi ya. Jadi di daerah sini Togoete, Ternate, Gam Ici itu ada beberapa tempat yang saat ini dipakai untuk evakuasi warga. Ini masih sangat jauh sebenarnya, tetapi tentu saja kita harus melakukan mapping yang lebih detail supaya kita harapkan dalam minggu ini akan kita sampaikan hasilnya. Mungkin kita bisa sampaikan di disaster briefing minggu depan. Tapi paling tidak saat ini kita sudah memiliki gambaran dari kondisi desa-desa yang saat ini memang
sedang kita kosongkan, Iya. Mbak Rati. Potensinya untuk bahaya-bahaya sekunder, bahaya-bahaya bawaan seperti banjir lahar dingin dan banjir bandang akibat tertutupnya hulu-hulu sungai oleh material vulkanik. Pak Am, kalau seperti sudah melihat kan sudah ada survei dan mapping dari BNPB begitu, tindak lanjutnya apakah memang selain juga evakuasi warga, apalagi Pak Am? Ya, tindak lanjutnya ada beberapa hal nanti yang akan menjadi rekomendasi utama. Pertama, tentu saja kalau di Sumatera Barat itu memang merelokasi penduduk itu satu opsi. Tetapi merelokasi penduduk ini nggak gampang. Yeah. Karena yang akan kita pindahkan adalah hidup dan penghidupannya orang. Yeah. Termasuk mata pencarian. Mata pencarian. Makanya hidupnya orang kita pindahkan, orangnya dan ekonominya. Dan ini yang tidak gampang ketika kita berbicaranya mungkin ya sudah kalau gitu semua penduduk yang ada di Alu itu pindahkan semua. Itu sangat-sangat tidak mudah. Lalu caranya bagaimana? Bisa kemudian ada beberapa alternatif, misalkan ketika kita melihat pola seperti ini, maka nah ini mungkin yang lebih clear desa Togore Batua. Kalau misalkan ada aliran di sini, ini kan berarti cuma satu sungai ya. Iya. Misalkan di sini ada 10.000 KK gitu, nanti kita akan melihat. Tentu saja ada cost benefit analysis. Tentu saja kemudian ada pertimbangan-pertimbangan kalau dipindahkan bagaimana, sisi aspek sosial budaya seperti apa. Tapi juga kalau misalkan kemungkinan untuk memindahkan itu dalam tanda kutip susah, kita bisa bangun sabodam. Sabodam, check dam. Jadi dam ini yang kalau misalkan Mbak Rati jalan-jalan ke Merapi itu banyak sekali dam-dam itu. Di Merapi itu sungai tidak terlalu besar, tapi check damnya atau di Jepangnya itu disebut sabodam. Itu adalah dam yang di bangunan bendungan sebenarnya yang dibangun untuk membendung aliran material vulkanik. Yang itu hanya bersifat sementara atau bagaimana? Itu seterusnya. Jadi pada satu saat ketika erupsi ini terus membuat material vulkanik dan kemudian dibawa oleh hujan ke bawah, itu suatu saat si sabodam ini nggak akan kelihatan. Pada saat itu bangun lagi di bawahnya. Begitu ini dalam satu jeda apakah 10 tahun atau 20 tahun, begitu ini tertimbun, bangun lagi di bawahnya. Tetapi ini menjadi salah satu alternatif yang harus kita exercise kalau misalkan opsi pemindahan penduduk itu tidak mungkin atau terlalu sulit untuk dilakukan. Jadi ada sabodam dan seterusnya, seperti halnya di Marapi, bahkan Bapak Presiden menyampaikan di 25 sungainya akan dibangun 56 sabodam. 8 diantaranya akan dibangun 2024 dan 2025. Nah ini juga akan kita lihat visibility-nya, apakah check dam atau sabodam ini opsi yang visible di sini atau ada opsi-opsi lain. Misalkan karena penduduknya tidak terlalu padat, misalkan kita geser sedikit supaya tidak terlalu ada di daerah aliran sungai, itu juga bisa menjadi alternatif juga. Pak Am, kalau melihat tadi ada gambaran mengenai kondisi terkini mungkin ya Pak Am, ini bisa dijelaskan ini untuk wilayah mana saja tadi yang ada warga-warganya Pak Am? Iya, ini sebenarnya bagian dari, jadi tim ini ketika bekerja melakukan mapping juga sekalian melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Karena kadang-kadang kan tidak semua masyarakat paham Mbak Rati, kira-kira misalkan diberikan peta ini, saya itu posisinya di mana, rumah saya di mana, itu resikonya seberapa besar, begitu ya? Benar. Jadi tim ini juga sekaligus menyampaikan sosialisasi kepada masyarakat bahwa memperlihatkan dengan peta yang ada ini ada inset petanya di mana bahwa kampung ini ada di sini, dan ini dilalui oleh alur lahar, persisnya apakah di selatan desa, dan kemungkinan kalau misalkan terjadi banjir lahar
daerah mana saja yang mungkin bisa terdampak dan seterusnya, meskipun kadang-kadang respon masyarakat, oh itu kalinya tidak ada airnya dan sebagainya. Nah ini yang harus kita terus berikan sosialisasi, edukasi, supaya, karena kadang-kadang kan antusiasme masyarakat dalam mendengarkan itu ketika melihat drone, ketika melihat pesawat tanpa awak, itu berbeda ya antusiasmenya, dan ketika melihat di komputer ini loh dari atas seperti ini, apalagi melihat gambaran kawah seperti ini, itu juga memberikan visualisasi yang berbeda sehingga masyarakat bisa tahu, oh mungkin bahaya itu seperti ini. Ini kalau misalkan kena hujan dibawa ke sungai nanti akan bisa mengenai hal-hal seperti ini. Terus kita lakukan sambil tim bekerja, kita harapkan ini juga bisa memberikan sense of awareness ya, sense of hazardnya, bahwa oh oke, kalau misalkan saya tetap di sini mungkin berbahaya dan seterusnya. Jadi mungkin itu yang progres yang sudah kita lakukan, berarti tetap harus akan ada beberapa hal yang kita lakukan tindak lanjutnya. Kita bekerja sama dengan PVMBG dan PUPR, yang pasti ini pengalaman di Marapi kita upayakan tidak akan terjadi lagi di tempat lain. Ya. Harapannya seperti itu ya. Terima kasih banyak Pak Aam. Ini juga semoga bisa menjadi kewaspadaan, karena sejumlah wilayah di Indonesia ini juga masih berisiko terjadi bencana. Terima kasih sekali lagi atas informasi dan waktunya pada sore hari ini. Pemirsa, semoga ini juga menjadi kewaspadaan dan juga kawasan untuk kita bersama untuk nantinya dapat memitigasi bencana yang terjadi di wilayah Anda. Terus tonton Disaster Briefing, karena update bencana jangan tunggu jadi korbannya. Saya Kamarati Kusuma pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.